Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam ridho berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan teruskan materi listrik dinamis kita. Kalau yang lalu part 1, part 2, part 3, untuk hari ini kita akan teruskan ke part 2, part 4 ya. Nah, tapi sebelum kita meneruskan ke part 4, bagian 4, maka Pak akan bahas dulu, kita akan bahas dulu materi atau soal-soal, contoh soal di part 3 kemarin. Kalian Pak yakin sudah melakukan ya, tapi ada baiknya untuk kali ini Pak kita jawab sama-sama supaya kalau ada yang belum tepat maka bisa memperbaiki ya. Kalau yang sudah tepat, sudah benar, Pak ucapkan terima kasih. Pak doakan semoga kalian semakin sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak sekalian. Nah ini soal di part 3 kemarin ya. Sekarang pembahasan soal listrik dinamis part 3. Kita lihat soalnya situ. Jika suatu hambatan X dihubungkan pada sebuah sumber tegangan sebesar 15 volt, maka arus yang terbaca oleh ampermeter 3 ampere. Sedangkan jika suatu hambatan Y dihubungkan pada sumber tegangan sebesar 20 volt, maka arus yang terbaca adalah 2 ampere. Tentukan besar perbandingan X dan Y. Nah, di sini ya, di sini kalau kita perhatikan di sini hanya ditanya tentukan besar perbandingan hambatan X dan Y ya. X dan Y. Berarti ini coba jadi di sini perbandingan ya. Dia hanya minta perbandingan antara hambatan X dan Y. Nah, kalau kita lihat rumus jika sebuah hambatan X dihubungkan pada sebuah sumber tegangan sebesar 50, maka arus yang terbaca sekian ampere. Sedangkan jika hambatan Y dihubungkan, berarti kita lihat bahwa untuk X, ya perbandingan X dan Y, Rx dan Ry kita buat. Rx berbanding Ry, ya itu sama dengan itu kalau kita bandingkan R pada hukum apa? Adalah P per I. Ya, P per I. Jadi, P-nya P pada X dibagi I-nya juga IX. Untuk RY kita P per I juga ya. Tapi P-nya PY dan Y. Nah, kalau kita masukkan berarti sama dengan berapa tegangan pada hambatan X ya. Pada hambatan X 15 volt, kemudian arus mengalir 3 ampere, berarti 15 dibagi 3 ya, dibagi hambatan Y-nya berapa? Ya, dihubungkan pada 20 volt, berarti 20 dibagi 2. Nah, sehingga kita bisa teruskan matematiknya 15 bagi 3 berapa? 5. Oke, 5. Sekarang 20 bagi 2 berapa? 10. Berarti perbandingan antara Rx dan Ry, hambatan Y, itu sama dengan kalau kita bagi 5, sama-sama bagi 5. 5 bagi 5 berapa? 1 kan? 10 bagi 5 berapa? 2. Berarti sama saja dengan 1 berbanding 2. Nah, inilah. Jadi kalau kita buat secara lurus, maka Rx berbanding Ry sama dengan 1 berbanding 2. Oke, paham anak-anak sekalian? Ya. Hukum ini. Lanjut pada soal nomor 2. Soal nomor 2.
Coba perhatikan, sebuah kawat aluminium yang memiliki panjang 20 cm dan luas penampang 2 kali 10 pangkat 4 ya, 2 kali 10 pangkat 4 min 4 ya, min 4 meter kuadrat. Jika diketahui hambatan jenisnya sekian, tentukan besar hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat. Oke. Nah, anak-anak. Jadi yang ditanya di sini adalah hambatan pada kawat, berarti R kawat ya. Apa rumusnya? R kawat itu kita rumuskan kemarin, ingat bahwa sama dengan Ru kali L per H ya. Oke, ini luas penampang. Nah, sekarang kita lihat pada soal. Apa yang diketahui di soal? Di situ Anda perhatikan ya. Di situ panjangnya L-nya, L itu sama dengan 20 cm, nah. 20 cm. Nah, 20 cm ini ya, kita harus robah dulu. Harus kita robah. Jadi ini tadi sentimeter ya. Kok tulisnya gitu? Mana sih? Sentimeter ya. Aduh, keluar. Apa sih? Jadi kita robah. Jadi 20 cm berapa meter? Berarti dia naik ke atas ya. Berarti 2 kali naik 100. 20 bagi 100 berapa? 0, pinter kamu ya, 0,2 meter. Oke, nah ini kita gunakan. Lalu dan luas penampangnya 2 kali 10. Luas penampang apa? A ya. A di situ ada A-nya berapa? Sama dengan 2 kali 10 pangkat 4. Min 4 ya. Min 4 itu ada minnya. Min 4 meter kuadrat. Oke. Dan diketahui hambatan jenis. Hambatan jenis simbolnya apa kemarin? Rho kan? Rho sama dengan di situ berapa? 2 kali ya, 2 kali 82 kali 10 pangkat min 8. Oke, min 8. Min 8 meter. Oh, meter ya. Muncul terus. Oke, ini min 8. Aduh, agak susah nih. Aduh. Jadi Rho hambatan jenisnya situ 2,82 kali 10 pangkat min bukan, ntar ya, Pak hapus dulu ya. Di sini adalah min 8 tadi ya. Oke, jadi kotor. Ininya yang tertekan ya, sorry. Ya, jadi min 8 ya. Oke, min 8. Dah, jadi kalau kita masukkan bahwa RK, hambatan pada kawat itu berarti bisa kita tulis sama dengan ya, Rho-nya berapa tadi? 2,82 kok hilang-hilang kali 10 pangkat. Aduh. Pangkat berapa ya? Min 8. Min 8. Satuannya udah dalam esi semua, nanti biar kita abaikan dulu. Dikali L. L-nya berapa? L-nya situ kita pakai 0,2 meter ya. Jadi karena tadi 20 cm, jadi kita harus rubah jadi 0,2 meter. Dibagi A, luas penampang. Oke. Luas penampangnya berapa? 2 kali 10 pangkat min 4. Min 4. Oke. Nah, jadi 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, sekarang operasional matematiknya. Ya. Ini 0,2. 0,2 ini, nah, bisa kita robah, kita bakukan. Kalau kita bakukan, dia berapa? 2 kali 10 pangkat berapa dia? Min 1. Nah, kalau kita robah dalam bentuk baku. Jadi artinya 2,82 kali 10 pangkat min 8 dikali 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, angka nih 2 dikalikan
2,82 berapa? Jadi hasilnya berapa? 3,64 ya. Oke, 3,64. Nah, kali 10 pangkat. Nah, pangkatnya itu kalau pengalian pangkatnya di mana? Diapain? Ditambah. Ya. Jadi di sini min 8 ini ya, min 8 ditambah dengan min 1 di sini. Berarti pangkatnya jadi min 9. Oke. Min 9. Dibagi, oke, kita bagi 2, berapa tadi? 2, kali 2 ya, bagi 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, oke. Berarti sama dengan, ini dibagikan, nak. Ini bagikan 3,64 dibagi 2. Berarti hasilnya berapa? 2,82 lagi kan? Karena dibagi 2. Berarti 2,82. Oke. Dikali 10. Nah, 10-nya. Ya, pangkatnya sekarang. Ini kan pembagian. Ya, atau kalau dia sama seperti ini kan di atas min 9. Di bawah kan min 4. Jadi kan kalau dia sama min atau plus ya, bisa kita kurangkan. Kita kurangkan yang kecil. Jadi ini dikurangin 4, habis min 4 habis. Yang ini kurangin 4 tinggal min 5. Nah, itu. Jadi pangkat min 5 ya. Atau boleh kita sistem apa? Kalau dia bagi pangkatnya dia apa? Dikurang ya. Jadi min 9 dikurang min 4. Min kali min plus. Berarti min 9 ditambah 4. Maka hasilnya min 5. Nah, satuan akhirnya harus kita buat. Karena ini hambatan berarti satuannya adalah dalam ya. Jadi 2,82 kali 10 pangkat min 5 Aduh. Bentar ya. Ini tidak terpencet dikit dia error langsung. Jadi 2 kali, susah loh. Oke. Nah, jadi ini hasilnya 2,82 kali 10 pangkat min 5 ohm. Oke, itu soal nomor 2. Lanjut. Nomor 3. Nah, ini nomor 3. Berapa kalian dapat ya? Sebuah kawat aluminium yang memiliki dengan luas penampang 2, sama. Ini luas penampangnya ada. Oke. Ya. Luas penampangnya sini ada. A-nya ada 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Memiliki nilai hambatan, ini hambatannya 10 pangkat min 4 ohm. Ya. Jika hambatan jenis aluminium, ini hambatan jenis ruhnya, ini ruhnya. Aduh. Tekan dikit. Ya, ruhnya ya, oke. Sensitifnya. Jadi oke, jadi ini 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohm. Tentukan berapa panjang kawat. Jadi yang ditanya di sini adalah L ya. Oke, tadi jadi ditanya L. Lalu berapa L itu? Rumus tadi apa? Rumus tadi kan rumus umumnya gini tadi. R sama dengan Rho kali L per A. Nah, aduh. Astagfirullah. Namun nih. Per A ya. Oke, Nah, ini rumus umum. Sekarang yang ditanya adalah L ini. Nah, Anda bisa merubah rumusnya ya. Pak, harapan Pak, kalian bisa merubah rumusnya. Berarti kalau ditanya L, atau Anda boleh ikuti ini dulu boleh. Ya, ikuti sesuai dengan rumusnya dulu boleh. Jadi, kalau kita ikuti sesuai dengan rumus, bisa. Kalau kita mau merubah juga bisa. Dirubah dulu dalam hal ini L. Berarti yang ditanya L. Maka L sama dengan R kali A dibagi
teman dari L tadi. Maka di sini kita buat R kali A dibagi rho. Oke. Nah, kalau kita masukkan berarti berapa R di situ? Nilai hambatan sebesar 10 pangkat min 4. Nah, 10 pangkat min 4. Kemudian dikali A. A-nya berapa luas penampangnya? 2, tadi. Ya, 2 hambatan jenis ya. Enggak, luas penampangnya berapa? 2 ya. 2 kali 10 pangkat min 4. Oke. Kali 10 pangkat min 4. Dibagi, ini kita bagi rho. Rho-nya berapa? 2,82 kali 10 pangkat min 8. Oke, 8. Nah, sekarang Anda kalikan. Berarti ini sama saja dengan, ya ini putar-putar seperti soal nomor 2 tadi ya. Berarti 2 kali 10 pangkat min 4 berarti ini sama saja 2 kali 10. Lihat pangkatnya. Min 4 ditambah min 4. Berarti min 8. Ya. Oke. Dibagi 2,82 kali 10 pangkat min 8. Nah, lihat pangkatnya. Di sini ada min 8, di atas min 8. Di bawah juga min 8. Ya. Oke. Kita panjangkan lagi. Ya, dibagi min 8 semua nih. Jadi, nah karena oke. Nah, ini lihat min 8 ya, ini min 8, ini juga min 8. Jadi habis. Habis ya. Bisa kita coret karena dia sama. Ya, atau bisa nanti Anda kurangkan misalnya 8 ya. Min 8 dikurang min dalam kurung ya. Min 8 juga. Nah, sekarang ini min kali min. Nah, berarti min 8 min kali min plus. Nah, plus 8. Nah, sekarang 8 tambah min 8 berapa? 0 kan? Nah, berarti ini bisa habis tadi. Itu makanya. Berarti hasilnya adalah 2 dibagi 2, itu berapa mah? Kalkulator. Nah, kalau Anda pakai kalkulator ya 2 dibagi 2,82 berarti 0, loh. Berarti hasilnya 0, 0,7 ya, 0,709 boleh. Kalau 3 desimal 0,7. Kalau Anda buat 1 desimal 2,71. Ini ada 0,9 ya. Nah, kalau buat 2 desimal berarti boleh 0,71. Aduh. Oke. Meter, jangan lupa meter. Ini dalam meter. Kalau kita rubah dalam senti, berarti dia harus kita kalikan 100. Berarti ada 71 meter. Nah, inilah hasilnya. Senti ya, senti. Oke. Maaf. Nah, jadi dapat 0,709 meter, atau kita buat 2 desimal 0,71 meter. Nah, kalau kita jadikan senti, berarti ke bawah ya, kita kalikan 100, maka hasilnya lebih kurang 71 cm. Nah, ini jawaban soal nomor 3-nya. Lalu, semoga jawaban kalian sama Pak tadi ya. Jadi paling tidak kalian sudah dapat referensi untuk itu ya. Nah, untuk selanjutnya ini di part 4 ini kita akan teruskan materi tentang, dalam hal ini kita lihat tentang hukum. Oke. Hukum 1 Kirchhoff ya. Kita akan lihat tentang hukum 1 Kirchhoff. Jadi kalian perhatikan, simak, jangan seperti yang sudah-sudah banyak belajarnya dipercepat.
tidak serius, sehingga begitu ditanya ketika kita PTM banyak yang bengong, nggak ngerti ya, bingung juga Pak. Nah, kalau Anda bengong berarti PJJ-nya tidak serius dalam mengikuti. Nah, tolong sifat yang seperti itu dicukupkan sampai di sini. Selanjutnya Anda serius, kita belajar di mana saja, baik itu cara PTM maupun cara PJJ. Ya, sekolah tetap jalan, tidak ada tidak sekolah, walaupun di rumah tetap sekolah. Hanya sistem belajarnya yang kita rubah, yang kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Nah, jadi belajar tetap, ya. Jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa tidak sekolah. Tetap sekolah, ya. Jadi kita tetap sekolah, hanya tempat mungkin di rumah secara PJJ caranya, atau kita ke sekolah cara PTM, ya. Oke. Untuk hari ini kita terusi pada hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1, ya, kalau ada tulisan hukum Kirchhoff 1 salah. Yang 1, 2, karena nanti ada hukum 2. Ya, yang benar adalah hukum 1 Kirchhoff atau hukum 2 Kirchhoff. Di SMA nanti Anda temukan hukum 2 Kirchhoff. Nah, Kirchhoff 6 orang. Kita lihat rangkaian berikut. Coba perhatikan. Ya, sama seperti rangkaian berikut. Rangkaian-rangkaian yang sudah. Anda perhatikan ini sumber tegangan. Ya, sumber tegangan. Lalu kita hubungin ke saklar. Di sini sebelum ke beban, Pak ukur arusnya. Pakai ampere meter. Ya. Lalu kita melalui beban lampu 1, kita katakan L1. Kemudian Pak ukur lagi arusnya sebelum sampai ke L2, beban 2. Selanjutnya kita hubungkan lagi ke kutub negatif pada baterai yang punya potensial rendah. Nah, dari sini kita lihat, perhatikan, setelah ini sekarang kita on kan, saklar kita tutup. Anda perhatikan. Oh ya, oke. Nah, sekarang lampu menyala. L1, L2 sama-sama menyala, ya. Anda perhatikan jarum pada ampere meter A1. A1 yang ini. Ya. Lalu jarum ampere meter A2. Nih. Nah, perhatikan berapa hasilnya. Ya. Anda bisa cara mencarinya sudah diajari pada pelajaran 43 ya, atau 42. Oke. Nah, lalu berapakah kuat arus yang mengalir pada lampu 1 dan lampu 2? Ini tadi. Kalian perhatikan bisa, kalau pakai skala bawah itu berapa? 40 dibagi 100 kali batas ukur. Berapa kita gunakan ini? 5 ya. 5. Sama dengan ini. Jadi skala yang ditunjuk jarum, dalam hal ini 40, kalau kita lihat 40. Kemudian bagi angka maksimum 100, kita pakai skala bawah. Lalu dikali batas ukur yang kita gunakan 5 ampere, ya. Nah, jadi 40 bagi 100 kali 5. Berarti berapa? 2 ampere, benar, 2 ampere. 40 kali 5 berapa? 200 ya. 200 bagi 100 berapa? Ya, 2. Oke, jadi IL1 2 ampere. Sekarang lanjut. Nah, pada rangkaian tidak bercabang seri, maka kuat arus listrik di mana-mana sama. Ya. Jadi karena ampere meter 1 dengan ampere meter 2 ini menunjukkan angka yang sama, berarti hasilnya juga sama. Paham? Ketika rangkaian listrik itu tidak bercabang, maka arus di semua titik dia akan sama besar. Pahami? Dia akan sama besar, oke? Sehingga pasti nyala lampunya sama terang atau sama gelap, sama redup, ya. Itu untuk rangkaian seri. Sekarang Anda perhatikan bila rangkaiannya kita paralelkan atau bercabang. Coba perhatikan, ya. Setelah saklar masuk ke alat ukur kuat arus pertama A1, lalu keluar dari kutub negatifnya. Nah, setelah sampai sini, nih lihat nih, ya. Kalau Pak kasih
pen. Nah, coba lihat ini. Sini ada titik percabangan. Nah, ya. Jadi tadi dari negatif terus keluar setelah sampai sini, ini ada titik percabangan. Kita anggaplah titik A. Ya, titik A. Setelah ini arus itu ada yang melalui ke sini, nak. Nah, ya kalau Pak beri tanda panah. Loh, kok enggak mau? Oke, nah ada kita katakanlah sini I1 misalnya, I1. Ya. Ini tadi masuk I total kita katakanlah I1 I saja ya. Oke, oke. Ini menghapusnya gimana ya? Menghapusnya ini. Kita anggap I saja. Oke, ya. Lanjut. Nah, jadi yang masuk itu kita katakan I saja, langsung keluar setelah di cabang A. Cabang A, ini ada yang keluar jadi I1, ada yang keluar lewat sini. Nih. Nah. Duh. Ya. Oke. Ini lewat sini. Astagfirullahaladzim. Oke. Ya, lanjut. Ya, oke, anak-anak ya. Jadi I1 dan mana nih pennya? Jadi sini ada I2 ya, kita tulis. Bentar. Ini adalah I2. Oke. I2. Jadi ada I1, I2. Jadi artinya ada dua cabang. Nah, cabang satu ini kita lihat nih. Ya, ini pakai ampere meter yang kedua kita anggap. Lalu melalui beban. Lalu cabang yang kedua juga ini ampere meter yang ketiga melalui beban L2. Nah, lalu berkumpul di sini. Ya, kumpul di sini. Nah, jadi ini adalah titik cabang ujungnya. Berarti kita anggap misalnya ini titik cabang B ya. Nah, aduh hebat, B-nya bagus ya. Cabang B. Lalu arus kembali lagi ke sumber tegangan. Oke, paham ini rangkaiannya? Paham. Nah, sekarang kita on kan. Nah, perhatikan. Begitu kita on, lihat. Oke. Perhatikan ampere meter 1, meter 2, dan 3. Nah, lihat. Setelah di cabang A, maka arusnya akan berbagi. Ya, bergabung lagi di cabang titik cabang B. Oke, masuk lagi ke sumber tegangan. Perhatikan, paham? Coba sekali lagi. Perhatikan, nak. Perhatikan. Nih, Pak on kan, saklar. Arus keluar dari sumber tegangan. Lihat. Nah, yang bulat itu. Terus masuk ampere meter 1. Setelah di A, bergabung, berpisah jadi 2. Lalu bergabung lagi di titik B dan kembali ke sumber tegangan. Ya. Nah, perhatikan. Jarum yang ditunjukkan ampere meter 1 dengan jarum yang ditunjukkan oleh ampere meter 2 dan 3. Lihat. Nah, ini dianggap bahwa lampu L1, L2 itu identik ya. Identik, sama. Nah, kalau sama, maka coba perhatikan. Antara ampere meter 2 dan 3. Ini angkanya berapa ditunjukkan? Nah, sama. Ya, sama. Berarti berapa situ? 20 ya? 20. Ya, 20 ya. Sekarang 10 ya, 10. Sekarang pada ampere meter 1. Nah, angkanya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Berbeda dengan ampere meter 2 dan 3. Berarti apa, Nana? Apakah 3 ampere meter menunjukkan angka yang sama? Tidak. Tidak kan?
Ampere meter 1 lebih besar ya. Nah, kok segitu? Bentar. Ya. Jadi kalian bisa lihat ini ampere meter 1, meter 2, 3. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah ketiga ampere meter menunjukkan angka yang sama? Ya, ini perhatikan. Ini yang 1, yang 2 cuma berapa? Nih. Nah, justru artinya di sini ampere meter 2 dan 3 yang menunjukkan angka sama. Sementara ampere meter 1 lebih besar ya, lebih besar. Oke. Paham? Nah, berarti anak-anak, untuk rangkaian yang paralel, yang bercabang, ya, arus yang pada cabang, masing-masing cabang, itu tidak sama dengan arus yang sebelum bercabang. Ya. Jadi, dia tidak sama. Beda dengan rangkaian seri tadi. Kalau seri di mana-mana arusnya sama besar. Ya. Untuk rangkaian yang bercabang, jelas di sini tidak menunjukkan angka yang sama. Bisa saja yang sama bila masing-masing cabang ya, yang setelah bercabangnya. Oke, sekarang supaya lebih jelas ini kesimpulan kita. Ketiga ampere meter di atas tidak menunjukkan angka yang sama. Ampere meter 1 2 kali angka pada ampere meter 2 dan 3 tadi. Di mana ampere 2 dan 3 menunjukkan angka yang sama. Karena lampunya kita pakai identik, sama persis ya. Dari produk yang sama, identitas yang sama, maka dia menghasilkan arus yang sama besar. Oke. Pada rangkaian bercabang, nah ini kesimpulan akhir kita. Pada rangkaian bercabang atau paralel disimpulkan oleh Kirchhoff, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang, dalam hal tadi titik apa tadi? A ya. Itu akan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar titik cabang. Tadi titik cabang kita misalkan B. Secara matematis itu ditulislah seperti ini tadi. Maka sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Maksudnya sigma I masuk cabang itu akan sama dengan jumlah ya. Sigma itu jumlah arus yang keluar cabang. Nah, situ. Oke, paham kira-kira? Paham enggak? Bahwa kuat arus yang masuk cabang sama dengan kuat arus yang keluar cabang. Jadi kalau makan sepiring, keluarnya juga sepiring. Gitu ya. Oke, paham ya? Cukup gampang. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan soal-soal berikut. Ya. Jadi sebagai kesimpulan pada hukum Kirchhoff ya, sebagai kesimpulan tadi konsepnya mengatakan bahwa jumlah arus yang masuk titik cabang sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik cabang itu. Itu konsepnya ya. Itulah yang dikenal dengan hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff. Nah, pada soal-soal berikut ini Pak berikan contoh ya, Pak berikan contoh. Oke. Sekarang perhatikan contoh soalnya. Itu yang pertama, ini untuk pertama. Ini animasinya. Mohon maaf, Pak ya. Semestinya animasi gambarnya belum muncul. Setelah kata-kata baru muncul. Ini sorry ya. Perhatikan nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar berikut ya. Oke, di gambar ini Anda bisa melihat di sini ini ada, lihat tanda panah ya, perhatikan tanda panah. Jadi tanda panah inilah kita menentukan masuk atau keluar. Jadi betul-betul diperhatikan. Jadi dari panah ini kalau kita lihat, perhatikan ini ya, I1. Setelah sini, nah dari mengapa Pak ini Pak lihat tanda panah ini? Ya.
Nah, di sini setelah ini, nah ini berarti kita anggap bahwa ini adalah titik cabang. Nah, astagfirullah. Ya, ini adalah titik cabang. Ya, titik cabang nih. Nah, nggak bisa. Ya, ini titik cabang. Nah, ya, ini juga titik cabang. Ya, hal ini kalau kita perhatikan tanda panah berarti dimasuk. Kita misalkan tadi titik cabang A ya. Ini titik cabang B, oke ya. Nah, sekarang yang masuk adalah I1. Kemudian kita perhatikan tanda panah nih. Ini I2. I2-nya keluar berarti. Ya, keluar. I3-nya keluar. I4-nya juga keluar. Lalu bergabung lagi di B menjadi I5. Nah, katanya bila arus listrik yang melalui I2, ini I2, oke, ya, sebesar 1 ampere, 1 ampere nih, oke, 1 ampere. I1-nya 3 ampere, oke. I4-nya 0,5 ampere. Tentukan arus yang melalui I3 dan I5. Mana I3 nih? Ya, ini nak I3. Mana I5 nih? Ya. Nah, untuk menjawab ini kita perhatikan tadi. Menurut hukum 1 Kirchhoff tadi apa bunyinya? Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kalau kita mau menjawab I3, Anda lihat dulu titik cabang awal I3 itu. Berarti awalnya adalah di titik A. Nah, Anda masukkan rumus hukum 1 Kirchhoff di sini apabila ada salah satu atau dua ya, dua. Kalau salah satu ya pasti bisa, cuman satu. Lebih dari satu yang tidak diketahui pada titik cabangnya, maka Anda bisa lihat pada titik cabang berikutnya. Oke? Nah, ini ilmu yang tersirat. Nah, jadi perhatikan bila Anda ingin mencari salah satu di titik cabang, di salah satu cabang, dalam hal ini contoh kita di titik cabang 3, perhatikan dulu di titik cabang 1, cabang A. Ya. Nah, Anda masukkan pada cabang A, misalnya Pak tulis begini. Jadi TTK A. Artinya titik cabang A. Apa kata Kirchhoff tadi? Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Oke, bagus kan tulisan Pak kan? Jumlah arus yang masuk sama masuk di A maksudnya. Yang masuk di A mana? Masuk di A tuh. Kita masukkan. Yang masuk di A di situ adalah I1. Oke, I1. Nah, ada lagi enggak? Enggak ada lagi. Ya, perhatikan tanda panahnya. Berarti sama dengan jumlah arus yang keluar di titik A. Mana yang keluar? Oh, di sini ada I2. Berarti I2. Mana lagi? Ada I3 tambah I3. Oke. Ada lagi, ada I4 di sana. Oke, berarti tambah I4 ya. Nah, oke. Jadi ini ini kurang ya. Jadi ini arus yang masuk di titik A itu cuma I1. Yang keluar ada 3, I2, I3, dan I4. Kalian masukkan angka data yang diketahui. Ya, coba kita masukkan. I1 berapa? Ada datanya enggak? Ada. I1-nya berapa? 3 ampere. Nah, masukkan ini 3 ampere. 3. Bentar nak ya. Masukkan 3 ampere. Oke. 3 ampere sama dengan masukkan I2-nya. I2-nya berapa? Ini sulit nulis ini ya. Tidak gampang nih.
I2-nya di situ berapa ya? 1 ampere. 1 ampere ditambah I3. I3-nya ada ditanya. Berarti harus kita tulis lagi I3. Oke. I3. Ditambah I4. I4-nya ada angka belum? Belum. Oh, ada ya? Ada. 0,5. Oke, 0,5 ampere. Aduh. 0,5 ampere. Nah, berarti yang masuk di sini adalah 3 ampere sama dengan I ampere, I1 ampere ditambah I3 ditambah 0,5 ampere. Berarti kita bisa sederhanakan teruskan ya. Berarti 3 ampere sama dengan 1 tambah setengah, berarti 1,5 ampere ditambah I3. Oke. Nah, ya. Berarti untuk I3-nya Pak masukin sini. Aduh, mana kursорnya nih? Oke, Pak lanjutkan di sini ya. Berarti I3 itu Pak ambil I3 sama dengan 3 ampere dikurang 1,5. Udah kelihatan ya? Tidak kelihatan lagi itu nanti. Jadi, oke. Pak buat bawah. I3 sama dengan 3 ampere dikurang 1,5. Aduh, ampere ya. Nah, sehingga hasilnya berapa? Berarti I3 sama dengan kita dapatkan hasil sebesar 1,5 ampere. Oke. 1,5 ampere. Nah, kita dapat I3-nya. Ya. Nah, untuk menjawab I5 ya. Ini nanti satu slide. Untuk menjawab I5, nah bisa di sini. Jadi kalau Pak teruskan ini, bisa Anda lihat di titik B. Ya, bisa dilihat dari titik B. Atau Anda perhatikan gambar. Lihat yang masuk ini kan I1 cuma 1 ya. Lalu di titik cabang A dia berbagi lagi menjadi 1, 2, 3 dan 4. Kemudian berkumpul lagi di titik B. Ya, menjadi 1 bagian jadi I5. Berarti I5 itu kalau bisa kita tulis bahwa I5 itu sama baik dengan Aduh, Meli. I1 tadi. Ya. Ya, sama B dengan I1. Berarti berapa? Dapat 3. 3 ampere. Ya. Bisa secara itu. Atau kalian dilihat lagi di titik B ini ya. Titik B. Masukkan lagi sistem hukum Kirchhoff 1 tadi. Hukum 1 Kirchhoff tadi. Jadi kalau B yang masuk mana? I2, I3, dan I4. Yang keluar mana? I5. Berarti I2 ditambah I3 tambah I4 sama dengan I5. Nah, ya, gitu. Gimana nak? Paham enggak? Paham ya? Oke, kalau paham, sekarang Anda perhatikan lagi soal nomor Nomor 2 ini kalian kerjakan ya, kalian kerjakan di luar pelajaran ini. Jadi nanti setelah pelajaran ini Anda kerjakan atau malam nanti baru besok baru kita bahas lagi ya. Nah, karena ini lebih rumit ya, lebih rumit nak. Jadi secara matematik Pak minta jawaban ini secara fisika ya, bukan matematik. Hukum 1 Kirchhoff. Jangan Anda jawab dalam cara matematik. Dikhawatirkan kalau soal ini esai, kalau Anda jawab secara matematik salah. Ya. Salah karena ini hukum 1 Kirchhoff. Jadi ada caranya tersendiri. Ya. Jadi kalau soalnya esai, maka jawablah dia secara fisika. Tapi kalau soal ini pilihan ganda, ya boleh saja Anda dalam sistem matematik. Oke, ini Anda jawab di luar jam pelajaran
Pak teruskan akan mungkin satu soal lagi. Ini yang sederhana. Soal nomor 3. Ya, perhatikan soal nomor 3. Perhatikan gambar titik percabangan arus listrik pada rangkaian berikut. Ditanya berapa kuat arus yang mengalir I. Nah, Anda perhatikan nih. Ya, perhatikan. Kita lihat itu ada titik cabang Q ya, titik cabang Q. Nah, titik cabang Q ini Anda perhatikan tanda panahnya ada 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere. Ini juga panahnya keluar juga 7 ampere. Nah, I itu keluar ya. Ini keluar loh. Jadi di sini kita lihat yang ditanya I. Oke. Tadi masukkan hukum 1 Kirchhoff. Berarti lihat di titik Q ya. Titik Q. Aduh. Nah, titik Q kita oke. Kata Kirchhoff, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jumlah arus yang masuk sigma IM sama dengan sigma IKG. Ya, masuk sama dengan keluar. Nah, yang masuk mana? I masuk ini, mana M-nya nih? Nah, aduh. Subhanallah, kok gitu ya? Kemarin enggak bisa, aku enggak bisa. Ini yang membuatnya yang mana ditekan ini. Oke, jadi masuk sama dengan keluar. Oke, yang masuk mana? Perhatikan tanda panahnya ya. Jadi 3 ampere coba. Enggak, 3 ampere. Oke, bagus ya sempatnya. 3 ampere. Yang mana lagi masuk? Coba lihat 2 ampere. Ditambah 2 ampere. Ada lagi enggak yang masuk? Ada 5 ampere. Ya. Tambah 5 ampere. Masih ada yang masuk? Habis ya. Nah, lalu yang lihat yang 7. Yang 7 itu masuk atau keluar? Keluar. I keluar. Berarti habis. Berarti kan sama dengan. Berarti yang keluar adalah 7 ampere ditambah I. Oke. 7 ampere ditambah I ya. Tambah I. Nah, sekarang ini kita masukkan. Ini kan sisi kiri. Berapa tuh? 10. Oke, 10 ampere. Nah, sama dengan sisi kanannya 7 ditambah I. Jadi 7 ampere ditambah I. Nah, sekarang matematikmu. Maka I sama dengan ya 10 ampere ini pindahkan sana berubah ruas ya. Kalau kiri kanan min plus min ya. Berarti plus 7 jadi min 7 ampere. Oke. Nah, berarti hasilnya maka I sama dengan ya 10 kurang 7 adalah 3 ampere. Oke, inilah jawaban untuk arus yang melalui I ya. Jadi sebesar 3 ampere. Oke, paham anak-anak sekalian? Semoga kalian paham ya. Dan supaya lebih paham lagi, Anda teruskan di soal yang nomor 2 tadi. Kerjakan di luar jam pelajaran ini, di luar PJJ ini ya. Lalu kita lihat tayangan nanti setelah selanjutnya. Oke, demikian dulu anak-anak ya untuk pertemuan kali ini. Pak doakan semoga kalian bisa tekun belajar, bisa memahami sehingga bisa lebih mudah untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Pak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.